Definisi pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan bentuk struktur pasar yang dimana hanya terdapat suatu pelaku usaha yang menjadi penyedia atau pemasok atas suatu jenis barang atau jasa tertentu. Dalam struktur ini, produsen atau penjual disebut sebagai monopolis. Istilah monopoli diambil dari bahasa Yunani, yaitu monos, yang berarti tunggal atau satu, dan polein yang berarti menjual. Secara harfiah, monopoli mengacu pada situasi di mana hanya satu pihak yang memiliki hak atau kemampuan untuk menjual suatu produk dalam suatu pasar. Menurut Paul Samuelson dan William Nordaus dalam buku Economics, mereka menjelaskan bahwa monopoli adalah sebuah struktur pasar di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan produk yang tidak memiliki substitusi dekat. Mereka juga menyoroti bahwa monopoli memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Baik, selanjutnya kita masuk pada karakteristik pasar monopoli. Karakteristik pasar monopoli terbagi atas 5. Yang pertama, yaitu hanya ada satu produsen, single seller. Ini adalah ciri paling mencolok dari pasar monopoli. Hanya ada satu perusahaan yang menyediakan barang atau jasa tertentu di pasar. Perusahaan ini menjadi satu-satunya pemasok bagi semua konsumen yang membutuhkan produk tersebut. Karena tidak ada pesaing, perusahaan monopoli memiliki kendali penuh atas kuantitas yang ditawarkan dan harga yang dikenakan. Yang kedua, tidak ada barang pengganti yang mirip, no close substitution. Produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan monopoli bersifat unik dan tidak memiliki pengganti yang dekat atau memadai. Konsumen tidak memiliki alternatif lain jika mereka ingin membeli produk tersebut. Jika ada barang pengganti yang mirip, perusahaan monopoli akan kehilangan sebagian dari kekuatannya karena konsumen dapat beralih ke produk lain jika harga terlalu tinggi atau kualitasnya tidak memuaskan. Ketiga, hambatan masuk yang signifikan, significant barriers to entry. Ada beberapa rintangan yang mencegah perusahaan lain memasuki pasar dan bersaing dengan perusahaan monopoli. Hambatan ini bisa berupa 1. Hambatan legal, yaitu paten, hak cipta, lisensi eksklusif dari pemerintah. Kedua, hambatan ekonomi. Hambatan ekonomi yaitu skala ekonomi yang besar, biaya awal yang sangat tinggi, pengusahaan sumber daya penting. Yang ketiga, hambatan alamiah, yaitu lokasi geografis yang unik, sumber daya alam yang langka. Yang keempat, penentuan harga, price maker. Perusahaan monopoli memiliki kekuatan untuk menentukan harga produknya. Mereka tidak perlu khawatir tentang persaingan dari perusahaan lain. Namun, perusahaan monopoli tidak dapat menetapkan harga setinggi yang mereka inginkan. Mereka harus mempertimbangkan permintaan konsumen. Jika terlalu tinggi, konsumen akan mengurangi pembelian mereka. Perusahaan monopoli akan berusaha menetapkan harga yang memaksimalkan keuntungan mereka. Yang terakhir atau yang kelima, iklan dan promosi. Perusahaan monopoli mungkin melakukan iklan dan promosi untuk meningkatkan permintaan produk mereka atau untuk mempertahankan citra merek mereka. Namun, iklan dalam perusahaan monopoli berbeda dengan iklan dalam pasar persaingan. Perusahaan monopoli tidak perlu beriklan untuk meyakinkan konsumen agar memilih produk mereka daripada produk pesaing, karena tidak ada pesaing. Jenis-jenis monopoli terbagi menjadi 2. Yang pertama, monopoli alamiah, yaitu monopoli yang disebabkan oleh keadaan alam tertentu ataupun yang disebabkan oleh adanya bakat khusus melebihi orang lain. Yang kedua, monopoli undang-undang, yaitu monopoli yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan undang-undang baik kepada swasta maupun monopoli yang dikuasai atau dimiliki oleh negara dengan ketetapan undang-undang. Penyebab munculnya monopoli. Pasar monopoli muncul akibat adanya pemusatan sumber daya ekonomi pada suatu usaha tertentu. Pemusatan tersebut menimbulkan penguasaan produksi dan pemasaran terhadap barang atau jasa tersebut. Karena hal tersebut menjadikan ikut serta campur tangan dari pemerintah. Pemerintah memberikan hak monopoli untuk menjual dan memproduksi suatu usaha tersebut. Selain adanya pemusatan sumber daya, monopoli juga dapat terbentuk adanya penggabungan antara berbagai perusahaan untuk menghimpun modal dalam jumlah besar yang bertujuan untuk memproduksi suatu barang dengan teknologi canggih yang dapat memicu timbulnya pasar monopoli.
Pasar monopoli juga tercipta karena adanya hasil cipta atau karya seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan tertentu untuk diproduksi dan dipasarkan. Karena adanya campur tangan pemerintah, ada pun undang-undang yang mengatur kegiatan pasar monopoli di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia yang secara tegas melarang adanya praktik monopoli. Dengan adanya undang-undang ini dapat memberikan wewenang kepada komisi untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku penyalahgunaan atau pelanggar undang-undang tersebut. Faktor-faktor timbulnya monopoli: 1. Adanya penguasaan bahan mentah. 2. Adanya penguasaan teknik produksi tertentu. 3. Adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu. 4. Adanya lisensi atau izin. 5. Adanya monopoli yang diperoleh secara alamiah. Berikut faktor-faktor timbulnya monopoli. Yang pertama, adanya penguasaan bahan mentah sumber daya tertentu. Satu jenis produk tertentu mungkin hanya dapat dihasilkan dengan menggunakan faktor produk tertentu. Misalnya, perusahaan listrik negara atau PLN. Karena listrik merupakan kebutuhan vital masyarakat secara luas, maka penguasaan atau pengelolaannya ditangani oleh pemerintah, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1445. Satu perusahaan yang memiliki tanah atau hutan yang menghasilkan jenis kayu tertentu atau ukir misalnya, maka perusahaan tersebut mempunyai kedudukan monopoli untuk produksi ukir. Yang berikut, adanya pengusahaan teknik produksi tertentu atau memiliki keunggulan teknologi. Satu produsen yang memiliki teknik atau keunggulan teknologi jauh di atas calon pesaingnya untuk satu periode tertentu dapat mempunyai kedudukan monopoli. Misalnya, penguasaan teknik foto dulu hanya ada pada Kodak, sehingga sampai sekarang orang sering menyebut Tustel dengan sebutan Kodak. Demikian pula dengan IBM untuk menyebut komputer selama teknik produksi tidak ada yang meniru, maka pasar barang-barang tersebut akan dikuasai oleh si monopoli. Yang ketiga, adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu merupakan unsur yuridis. Untuk mendapatkan hak paten ini biasanya harus didahului oleh adanya suatu penemuan. Suatu produsen menemukan cara-cara produksi baru atau menghasilkan produk jenis baru, kemudian dimintakan hak paten pada pemerintah. Dalam hal ini, produsen mendapatkan monopoli untuk menghasilkan barang tersebut. Misalnya Graham Bell untuk pesawat telepon dan Thomas Edison untuk bola lampu pijar. Hak paten ini diberikan oleh Departemen Kehakiman dan mempunyai masa berlaku tertentu. Selama jangka waktu tersebut, maka tidak ada orang lain yang dapat memproduksi barang yang sama, karena jika memproduksi maka akan dituntut ke pengadilan. Yang keempat, adanya lisensi atau izin. Hal ini terjadi karena diperoleh secara institusional kelembagaan. Misalnya monopoli yang dipegang oleh PT Astra International, yaitu monopoli untuk perkaitan dan penjualan mobil baru merek Toyota. Yang terakhir, adanya monopoli yang diperoleh secara alamiah atau tidak perlu adanya hak paten atau lisensi. Misalnya, karena faktor luas pasar yang terlalu besar sehingga tidak memungkinkan untuk dilayani oleh lebih dari satu penjual. Masuknya perusahaan baru biasanya tidak akan menguntungkan, sebab perusahaan lama yang memegang monopoli sudah mempunyai pengalaman yang lebih luas dan mempunyai kekayaan non-material atau goodwill dari masyarakat. Oleh sebab itu, pendatang baru akan dapat bertahan jika mempunyai teknologi yang lebih efisien. Dampak pasar monopoli. Dalam pasar monopoli terdapat dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Pada dampak positif terdapat 4 poin. Yang pertama, efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Dampak positif yang diberikan oleh pasar monopoli adalah mampu memperhitungkan keuntungan dalam jangka panjang. Kemampuan ini tentu saja sangat dibutuhkan untuk membiayai pengembangan teknologi dan riset dalam upaya meningkatkan efisiensi dari produksi. Dengan adanya peningkatan yang efisiensi, maka akan mendapatkan hasil akhir yang lebih besar sehingga dapat membantu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, efisiensi pengadaan barang publik. Tidak semua barang bisa disediakan secara efisien melalui pasar. Barang tersebut biasanya dikenal dengan barang publik. Dapat efisien apabila disediakan dalam jumlah besar. Contohnya seperti air minum, transportasi, dan telekomunikasi. Yang ketiga, terhindar dari produk tiruan dan persaingan yang tidak berguna.
berguna. Pasar monopoli dapat mengurangi adanya pemborosan atau efisien persaingan yang tidak berguna antar perusahaan, karena dengan banyaknya persaingan yang tidak berguna dapat mempengaruhi kualitas dari produk. Selain itu, perusahaan hanya mementingkan keuntungan saja dibandingkan dengan pesaingnya. Yang keempat, menimbulkan skala ekonomi dengan menurunkan biaya produksi. Dampak positif terakhir dari pasar monopoli adalah perusahaan dapat menikmati skala ekonomi sehingga mampu menurunkan biaya dari produksi. Dalam pasar monopoli, tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan seperti biaya untuk promosi atau iklan seperti dalam persaingan sempurna. Selanjutnya, dampak negatif. Dalam dampak negatif terdapat 5 poin. Yang pertama, penyimpangan alokasi dari sumber daya. Dampak negatif dari pasar monopoli adalah adanya penyimpangan alokasi sumber daya. Pasar monopoli akan dengan sengaja membatasi tingkat dari outputnya untuk memaksimalkan laba yang didapat. Perusahaan pada pasar monopoli akan memaksimalkan laba dengan menaikkan harga saat permintaan sedang tinggi, dan ini biasanya diikuti dengan persediaan barang yang cukup sehingga harga tidak bisa dihindari. Yang kedua, terdapat kesenjangan dan ketidakadilan dalam pembagian pendapatan. Pasar monopoli memiliki dampak negatif berupa adanya kesenjangan dan ketidakadilan dalam pembagian pendapatan. Perusahaan pada pasar monopoli mempunyai kekuatan yang besar dalam mempengaruhi harga. Perusahaan tersebut dapat meraup keuntungan di atas normal dalam jangka waktu pendek dan panjang sehingga muncullah kesenjangan. Yang ketiga, berkurangnya kesejahteraan konsumen. Konsumen umumnya harus membayar dengan harga tinggi untuk membeli produk hasil komoditas perusahaan pasar monopoli. Hal inilah yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan dari konsumen. Keempat, eksploitasi konsumen dan pekerja. Pasar monopoli memberikan dampak negatif berupa eksploitasi baik terhadap pekerja maupun terhadap konsumen. Eksploitasi ini dapat timbul dikarenakan perusahaan selalu melakukan produksi dengan harga tinggi dibandingkan biaya marginalnya. Yang kelima, memburuknya situasi makroekonomi nasional. Dengan tidak adanya persaingan dapat menyebabkan penurunan dari kuantitas dan kualitas barang yang diproduksi. Keseimbangan dari pasar monopoli berada di bawah keseimbangan ekonomi sehingga dapat mengakibatkan pengangguran. Keadaan ini dapat menyebabkan daya beli menjadi lemah, perusahaan harus mengurangi jumlah produksi. Contoh-contoh pasar monopoli yang pertama adalah PLN atau perusahaan listrik negara di bidang penyediaan listrik negara. Alasan monopolinya adalah PLN menjadi satu-satunya perusahaan yang diberikan hak oleh pemerintah untuk mengelola dan menyalurkan listrik ke seluruh wilayah Indonesia. Ciri monopolinya yaitu tidak ada pesaing langsung dalam penyediaan listrik untuk masyarakat karena infrastruktur dengan regulasi dikuasai negara. Yang kedua adalah PDAM atau perusahaan daerah air minum di bidang penyediaan air bersih. Alasan monopolinya adalah PDAM di setiap daerah ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menyalurkan air bersih ke masyarakat. Ciri monopolinya yaitu tidak ada perusahaan lain yang boleh menyalurkan air bersih dalam satu wilayah tertentu. Selanjutnya adalah Undang-Undang Monopoli. Undang-undang tentang monopoli terlepas dari kenyataan bahwa dalam situasi tertentu kita membutuhkan perusahaan besar dengan kekuatan ekonomi yang besar. Dalam banyak hal, praktik monopoli, oligopoli, suap harus dibatasi dan dikendalikan karena apabila tidak dapat merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya dan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Strategi yang paling ampuh untuk itu, sebagaimana juga ditempuh oleh negara maju semacam Amerika, adalah melalui undang-undang anti monopoli. Di Indonesia, untuk mengatur praktik monopoli telah dibuat sebuah undang-undang yang mengaturnya. Undang-undang itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya ada satu studi kasus yang berkaitan dengan pasar monopoli ini. Pada studi kasus ini melibatkan KPPU versus Google dalam hal monopoli sistem pembayaran Google Play Billing System. Kasus yang melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU melawan Google terkait praktik monopoli dalam sistem pembayaran Google Play Store. Kasus ini menyoroti bagaimana Google melalui kebijakan Google Play Billing System atau GPB System mewajibkan pengembang aplikasi untuk menggunakan sistem pembayaran eksklusif mereka yang berdampak pada pembatas persaingan, kerugian bagi pengembang aplikasi, dan potensi kenaikan biaya bagi konsumen. Ini mencakup latar belakang kasus pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dampak ekonomi, tindakan korektif oleh KPPU, serta respon dari pihak Google.
Pada tahun 2024, KPPU memulai penyelidikan terhadap Google terkait dugaan praktik monopoli dalam sistem pembayaran Google Play Store. Penyelidikan ini dipicu oleh kebijakan Google yang mewajibkan pengembang aplikasi yang mendistribusikan aplikasi melalui Google Play Store untuk menggunakan Google Play Billing System atau GPB System. Jika pengembang tidak mematuhi kebijakan ini, aplikasi mereka yang dapat dihapus dalam platform tersebut. Kasus KPPU melawan Google menyoroti pentingnya pengawasan terhadap praktik bisnis perusahaan teknologi besar untuk memastikan persaingan usaha yang sehat. Tindakan KPPU menunjukkan komitmen dalam melindungi konsumen dan pengembang aplikasi dari praktik monopoli yang merugikan. Meskipun Google mengajukan banding, kasus ini menjadi presiden penting dalam penegakan hukum persaingan usaha di era digital. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang pengganti yang sangat dekat, atau bisa disebut suatu pelaku usaha atau penjual yang menjadi pusat kekuatan ekonomi yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pasar atas barang dan jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Untuk meminimalisir dampak negatif monopoli yang dapat merugikan masyarakat luas, maka pemerintah negara Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan.